Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini paket yang saya tungguin dari kemarin ya, dari Shopee akhirnya datang juga nih. Kemarin saya ikutan pre-order POVA 4 ya, bukan yang Pro, bukan yang Neo, tapi yang POVA 4 yang biasa. Ini adalah HP yang kalau bisa dibilang sih spesifikasi kenceng, harganya bikin seneng. Paketnya kayak gini nih sengaja ya saya hitam-hitamin. Kalau misalkan katanya sih bakalan dapat gift yang harganya tuh sekitar 300.000 nilainya kalau di sini. Tapi kita lihat aja bareng-bareng. Ini masih belum dibuka ya. POVA 4 bukan yang Pro ya. Kita buka bareng-bareng. Isinya sih kayaknya lumayan ya karena dia tuh dapat headset Bluetooth dari Tekno. Headset yang apa namanya? Yang kalau dijual tuh harganya sekitar 300 ribuan. Headset sporty gitu. Ini bubble-nya sayang nih kalau sampai rusak. Bisa buat bungkus-bungkus lagi. Kalau saya tuh orangnya tipenya ini ya, reduce dan lain sebagainya lah. Ya, ini boxnya. Terus ini kita dapat gift-nya, tuh bener ya. Dapat gift-nya, Brilliant Sound Magnet B1 SE dari Tekno. Ini harganya kalau dijual sekitar 300 ribuan. Ini lumayan ya. Oke, kita singkirin dulu. Nah, ini masih dikotakin, kita buka lagi. Suka sih kayak gini nih. Senang banget. Mungkin kemarin agak telat 1 hari juga karena ini ya, karena apa namanya, packagingnya nih rapi banget. Karena biasanya kan cuma masukin kotak doang. Ini udah masukin kotak, dibubble, terus dibubble lagi gitu. Jadinya benar-benar aman. Oke. Kita lihat ya isinya. Tuh, POVA 4. Wih, sampahnya banyak. Banyak sampahnya. Ini dia boxnya. Tekno POVA 4, RAM 8GB plus 5 virtual. ROM-nya 128GB ya. Ini harganya 2,2 jutaan aja. High quality Tekno. Ini udah ada NFC-nya. 2,2 juta dapat NFC, ini menarik banget loh. Dia pakai Helio G99, jadi saat ini adalah HP dengan Helio G99 paling murah ya. Pro gaming 6,82 inch, layarnya gede. Buat kamu yang nggak suka layar gede, pasti ini ya, jadi kendala. 90 Hz display ya, ultra smooth display dan baterainya gede 6000 mAh. Spesifikasi lainnya di sini bisa dilihat. Kamera utamanya 50 megapiksel AI kamera. Terus kamera depannya 8 megapiksel kalau kamu lihat di sini ya. Connectivity-nya juga komplit, udah ada OTG, FM, Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Dan kalau dilihat di sini resolusi layarnya 720p ya, tapi ini udah 20,5 banding 9 ya. Jadi udah lebih memanjang. Oke, kita tanpa basa-basi langsung aja kita unboxing. Tekno kemarin tuh launching sekaligus 3 smartphone ya. Tekno POVA 4 Pro, POVA 4 yang sekarang kita lagi unboxing ini, dan juga Tekno POVA Neo 2 ya. POVA Neo 2 masih pre-order, masih dalam pengiriman. Kalau POVA 4 ini, jujur ini harus terlambat 1 hari ya pengirimannya, harusnya tanggal 19 udah dikirim, dia baru kirim tanggal 20, dan pengirimannya Shopee Express-nya tuh telat banget, masa dalam kota 3 hari. Nah, di sini dikasih tahu ya spesifikasinya lagi, diulang lagi, masih diplastikin ya. Dan dapat kartu dari smartphone, lumayan nih. Dan nomornya juga nggak berantakan-berantakan banget. Dapat bonus spesial selama 24 bulan dengan isi ulang minimal 20.000. Bonus spesialnya adalah 15 GB, 1 GB kuota 24 jam, 1 GB kuota chat, dan 13 GB kuota malam. Disuruh begadang nih kita. Ya lumayan ya, dapat kartu SIM card. Di sini kita dapat juga colokan kartu ya, standar colokan kartunya. Oke, kemudian dikasih tahu nih, ini garansinya 13 bulan ya, jadinya setahun lebih panjang garansinya di antara banyak rata-rata smartphone yang masih 12 bulan, kalau ini udah 13 bulan. Berarti dia pede nih sama kualitas produknya. Ini ada buku petunjuk penggunaan dan kartu garansi. Oke. Kemudian di sini dengan harga 2,2 juta kita masih dikasih soft case. Ini brand lain belum tentu baik kayak gini ya. Ini masih dikasih soft case. Cakep soft case-nya. Bening agak hitam dikit ya, bening tapi agak hitam dikit, nggak putih polos. Terus kabelnya lepas ya. Tuh, kabelnya lepas dari mikanya, kabelnya udah USB-C to USB-A. Standar ya, panjangnya juga standar. Oke, kemudian di sini kita dapat earphone. Masih dikasih earphone zaman now. Oke, kita singkirin lagi, dan di sini kita dapat juga charger adapter. Dan kalau di sini dilihat ya, charger adapternya udah 18 watt. Jadi kalau buat ngisi 6000 mAh, ini PR juga nih nungguinnya. Mantap, komplit.
komplit banget ya, dengan harga cuma 2,2 juta, 2,3 juta gitu ya. Itu udah dapat komplit, udah HP-nya spek kenceng, terus juga dapat soft case, mas dikasih headset juga. Baik banget Tecno. Oke, kita sekarang ke smartphone ya, masih diplastikin nih. Tecno Pova 4 belum Pro. Nah, di depan sini spesifikasi yang tadi ya dibahas, udah kita lewatin aja, langsung diselorotin. Cakep, keren. Build quality-nya cakep ya, dan kalau ini bedanya sama Pova yang kemarin, kalau yang kemarin itu kita kasih ini dikletek dulu aja deh, biar kelihatan lebih manis gitu ya. Tecno Pova 4 harga 2,2 jutaan ya, dapat isi kotaknya tuh komplit banget, jadi nggak perlu cari-cari lagi yang namanya aksesoris, udah ada semua. Ini agak susah bukanya. Saya heran loh sama orang-orang yang habis beli HP terus stiker emailnya masih nempel gitu. Ngasih tahu gitu kali ya kalau misalkan HP-nya masih baru gitu. Kalau saya sih biasanya gatal, langsung saya kletek, terus saya simpan aja, saya tempelin di kardusnya gitu. Yang penting kalau misalnya ada masalah itu masih punya gitu, kita masih ada, masih nyimpen. Nah, ini dia, keren banget asli. Ini datar ya, bener-bener datar, semuanya datar rata sama sekali tuh. Kalau kamu lihat ya, rata semuanya, datar-datar aja. Tapi dia dikasih action efek prisma gitu, jadinya seakan-akan dia bersudut gitu. Seakan-akan bersudut, dan ini seakan-akan berdiri, nonjol gitu ya. Beda sama yang Pro. Kalau yang Pro tuh bener-bener bersudut bagian sini nih. Pada saat deket-deket kamera dia tuh agak naik gitu ya, deket-deket bezel tuh dia agak naik, agak nonjol. Kalau masalah untuk pola prismanya ini sama-sama ini ya, sama-sama cuman cat aja. Cuma kalau pas bagian sini dia bener-bener naik, bersudut gitu. Tuh. Kalau ngelihat nyalanya sih nyalaan yang Pova 4 biasa ya, tapi kalau soal bersudut, berkarakter, lebih berkarakter yang Pro. Gitu. Ini kamu bisa lihat ya, kameranya 2 aja, tapi kameranya ini pastinya bakalan lebih optimal ya, walaupun cuma 2 aja. Di sisi kanan sini ada tombol power dan tombol volume, dan tombol powernya udah jadi satu sama sensor stick jari. Di sisi atas polos. Di sisi kiri sini ada slot kartu ya, dan slot kartunya ini kita coba cek. Slot kartunya dicolokan di mana nih dia. Slot kartunya ini udah 128 GB ya untuk storage-nya. 128 GB, masih bisa nggak ditambah? Masih bisa ya, ditambahin tuh. Udah triple slot gini, jadinya kita bisa ya pakai micro SD plus dual SIM. Dan ini tadi ada kartu jatuh ya, udah dipasangin sama smartphone-nya. Oke, kita pasang lagi. Di sisi bawah sini ada port-port ya, port audio, port charger, semuanya ngumpul di bawah semua. Dan kalau kamu lihat ya, ini potongannya udah cukup halus ya, nggak tajam di kulit. Asli cakep, desainnya keren banget untuk HP harga 2,2 jutaan. Kalau tampak depannya gimana? Ini lebih keren sih dari HP yang Pro. Dan kayak gini tampilan depannya dari Tecno Pova 4, bukan yang Pro ya. Tecno Pova 4 yang biasa. Nah, kamu bisa lihat ya, ini UI-nya pakai HiOS buatan Tecno sendiri. Yang kalau saya lihat sih mirip-mirip ya, kayak kayak Infinix gitu ya, mirip-mirip tampilannya. Dan kalau kamu lihat di sini, untuk aplikasi bawaannya deh, bootloadernya tuh dia nggak banyak ya, sedikit tuh, sepi termasuknya. Sepi banget asli. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, untuk storage-nya kayak gimana, ini belum saya install aplikasi macam-macam ya, benar-benar baru dinyalain, baru setting-setting awal aja. Kita lihat di storage. Tuh, dia cuma kepake 14,94 GB dari total 128 GB. Ini ramping banget untuk sistemnya ya. Wajar aja nih kalau misalkan HiOS ini bakalan jadi OS yang berasa wus gitu ya, berasa ringan, berasa enak gitu nih ya. HiOS versi 12 berdasarkan Android 12. CPU-nya kenceng ya, Helio G99, RAM-nya 8 GB. Dan ini dia udah ada fitur virtual RAM belum ya, kita coba cek ya. Virtual RAM ini biasanya adanya di special function. Belum ada di sini. Kemungkinan nanti kalau misalnya kita software update bakalan muncul ya. Karena ini kan baru nyampe nih. Biasanya beberapa hari kemudian bakalan ada software update dan bakalan muncul virtual RAM kalau misalkan dalam waktu dekat ya. Karena ini di boxnya sendiri di sini tertulis ya 8 plus 5, tapi di sini nggak ada fiturnya. Jadi kemungkinan bakalan software update nanti. Dan saya mau kasih lihat juga nih, untuk layarnya keren banget asli ya. Dari tadi ngomong aja ngelihat layarnya nih, layarnya tompel ya. Keren. Layarnya tompel, beda sama Tecno Pova 4 Pro yang layarnya water drop. Ini buat yang kemarin pada protes. Yang layarnya water drop, layar masih water drop, nggak kece gitu ya. Nih, lebih kece, lebih murah, tapi layarnya masih IPS aja. Tapi IPS-nya bukan yang biasa-biasa aja ya. Kalau misalnya kamu lihat di sini, layar IPS-nya dia
brightnessnya, screen refresh rate-nya di sini kamu bisa lihat udah 90 Hz. Jadi kalau misalkan buat scrolling pasti mantap. Dan di sini saya biarin aja untuk auto switch karena biar baterainya lebih awet. Pada saat statis kayak gini, dia akan otomatis di 60 Hz. Tapi kalau butuh scrolling gitu ya, dia akan pindah ke 90 Hz. Jadinya baterainya lebih awet sesuai kebutuhan. Menarik nggak sih dengan harga 2,2 jutaan, 2,3 juta gitu ya, udah dapat spesifikasi kayak gini. Tapi biar makin menarik, kita install beberapa aplikasi dulu yuk, buat lihat dalamnya lebih detail lagi. Nah ini dia smartphone-nya, udah saya install beberapa aplikasi buat lihat isinya lebih jauh. Pertama saya mau kasih lihat ya, untuk sensornya kayak gimana. Nah ini dia, untuk sensor dasarnya udah lumayan lengkap ya, dia udah punya sensor cahaya. Kalau dilihat di sini, kecerahan layar otomatisnya juga berjalan dengan cukup baik ya, responsif. Nah terus dia juga punya sensor gyroscope, dan gyroscope-nya ini kalau dilihat dia tuh udah hardware, wih buat main game enak nih. Terus dia juga punya sensor magnet ya, jadinya HP ini bisa buat fitur kompas. Nah terus apalagi yang mau kita lihat di sini performanya, ini HP pakai Helio G99 8GB RAM. Kita lihat di sini performanya, ini pasti mantap nih. Tuh 30 ribuan ya. 30 ribuan, 300 ribuan. Ini dengan skor kayak gini kalau buat main game yang berat-berat juga udah lumayan ngangkat ya. Dan pada saat waktu dites nih, ini dia stabil di maksimal 41 derajat. Jadinya kalau misalnya buat main game lama, harusnya nggak akan overheat ya. Karena 41 derajat ini tadi testingnya tuh ada 10 menit lebih ya. 10 menit lebih jadinya HP tuh dipaksa bener-bener buat menghasilkan skor 300 ribuan lebih ini. Nah, terus di sini saya mau kasih lihat juga untuk sensor NFC nih. Di sini ada NFC, kita lihat di sini. Tuh, udah ada NFC-nya aktif. Mantap, jadinya kita bisa isi saldo, cek saldo e-money sendiri. Nggak perlu lagi ke ATM, nggak perlu lagi ke minimarket. Dan di sini kita cobain ya untuk kameranya. Kamera depannya ini kalau nggak salah dia 8 megapiksel. Kita cobain kamera depannya dulu. Ini kamera depannya bening nih kalau dilihat. Untuk previewnya aja bening. Kita lihat hasilnya. Tuh, shutter speed-nya cepat dan hasilnya bisa kamu lihat ya. Sekali lagi. Nah, sekarang kita cobain mode potretnya. Kayak gitu hasil mode potretnya. Gimana menurut kamu hasilnya? Nah, sekarang kita cobain buat kamera utamanya nih. Kamera utamanya ini 50 megapiksel ya. Jadi kualitasnya kayak gimana hasilnya? Kita coba foto kotak dulu. Kayak gitu hasilnya. Sekali lagi, di sini ada ini ya, ada Rubik. Kita foto Rubik. Tuh, kayak gitu hasilnya untuk kamera 50 megapikselnya. Gimana? Menarik nggak? 2,2 jutaan bisa dapat HP yang spesifikasinya cakep kayak gini. Layarnya udah 90 Hz, punch hole, prosesornya ngebut Helio G99 dan RAM-nya 8GB. Baterainya juga awet nih, 6000 mAh. Untuk video reviewnya gimana? Rekam videonya kayak gimana? Nanti ya di video reviewnya kita bahas secara tuntas. Dan gitu aja videonya. Jangan lupa bahagia, Bang Teno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Layarnya lebih gede ya. 6,8 dibandingkan 6,6. Ini lebih panjang.